Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mukarramatul Munawwarah, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Potensi Manusia dalam Pendidikan, Hadis Riwayat Bukhari nomor 1296. Kali ini kita akan membahas hadis riwayat Bukhari nomor 1296. Pertama adalah kita membahas soal akal dan fitrah dan akal ya. Jadi potensi dasar manusia ini bisa disebut juga dengan fitrah. Manusia sebagai ciptaan Allah yang paling tinggi di antara makhluk lain, yang membedakannya adalah adanya akal dan yang menjadi bagian terpenting dari sistem yang sudah dirancang oleh Sang Khalik untuk memimpin dunia ini. Jadi maka dari itu manusia merupakan khalifah di bumi dan yang menjaga dan merawat bumi adalah tugas manusia. Maka dari itu manusia diharapkan mampu untuk memakmurkan dunia, terutama lingkungan di sekitar mereka. Tujuan hidup kita adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas mengemban amanah yang diberikan tadi. Berikutnya adalah pernyataan bahwa keunggulan dan kebaikan sikap manusia itu mencirikan mereka yang berhasil dalam membina potensi dasar mereka atau dalam mengasah fitrah mereka. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa data dan literatur menyebutkan bahwa keberhasilan itu berasal dari sebuah pengetahuan tentang pemahaman nilai dan moral yang diterapkan secara konsisten atau dan yang terbiasa ya, sehingga menjadi kebiasaan. Jadi kita bersikap itu mulai dari kebiasaan. Fitrah kita itu berkembang tergantung dari kebiasaan kita. Itulah fungsi dari akal, yaitu memilih mana yang bagus dan berpikir, mengolah, mengamati, mempelajari, dan menyimpulkan. Ini juga bisa tergantung dari lingkungan dan orang tua. Pembahasannya adalah yang pertama, kritik sanad. Hadis riwayat Bukhari nomor 1296. Di sini saya bacakan. Haddatsana bin Abi bin Az-Zuhri an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunaswiranihi aw yumajjisanihi kama salil bahi mati tuntajul bahi mata hal taro fiha jad'a. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zabi dari Az-Zuhri dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada kecacat padanya? Baik, mari kita kupas di sini ya. Dari hadis di atas kami mendapatkan urutan sanadnya, yaitu sebagai berikut: Abdurrahman bin Sakir atau Abu Hurairah, Abu Salamah bin Abdurrahman, Az-Zuhri, Ibnu Abu Zabi, dan selanjutnya Adam bin Abu Ilyas. Nah, selanjutnya adalah membahas tentang biografi dari
perawi ya. Yang pertama adalah Abdurrahman bin Sakhr. Nama lengkap ya, kalangannya adalah sahabat, semasa hidup di Madinah dan wafat tahun 57 Hijriah di Madinah. Menurut ulama Ibnu Hajar al-Asqalani, dia adalah sahabat. Jadi baru saya satu ya komentarnya. Yang selanjutnya adalah Abdullah bin Abdurrahman bin Auf, yaitu kalangan dari tabi'in, kalangan pertengahan. Semasa hidupnya di Madinah dan wafat tahun 94 Hijriah di Madinah. Ulama Abu Zur'ah berkomentar bahwa beliau adalah siqah imam, dan ulama Ibnu Hibban berkomentar bahwa beliau adalah siqah. Selanjutnya adalah nama lengkap Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab, termasuk ke dalam kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan pertengahan. Hidup di Madinah dan wafat tahun 1124 Hijriah. Menurut ulama Ibnu Hajar al-Asqalani, komentarnya yaitu faqih hafiz mutqin. Dan selanjutnya ulama Az-Zahabi berkomentar bahwa beliau adalah seorang tokoh. Selanjutnya adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Mughirah bin Al-Harits bin Abi Zi. Kalangannya adalah tabi'in, kalangan biasa, dan semasa hidupnya hidup di Madinah. Wafat tahun 158 Hijriah di Kufah. Beberapa komentar ulama, yaitu yang pertama Ahmad bin Hambal, komentarnya adalah beliau merupakan seorang thiqah. Yahya bin Ma'in sama, An-Nasai sama juga. Dan selanjutnya ulama Ibnu Hajar al-Asqalani berkomentar bahwa beliau adalah seorang thiqah dan faqih. Az-Zahabi berkomentar bahwa beliau adalah seorang thiqah. Dan selanjutnya yang terakhir, nama lengkap adalah Adam bin Abu Ilyas, yaitu kalangan tabi'ut tabi'in, semasa hidup di Baghdad, wafat tahun 220 Hijriah di Abdasa. Ulama Abu Daud berkomentar bahwa beliau merupakan thiqah, dan An-Nasai berkomentar la ba'sabi. Kemudian Abu Hatim, thiqah terpercaya ahli ibadah, termasuk hamba Allah yang terbaik. Selanjutnya adalah Ibnu Hajar al-Asqalani, thiqah atau ahli ibadah. Terus Al-Ajli, thiqah. Ibnu Hibban adalah thiqah. Thiqah atau adil adalah perawi yang mempunyai sifat adil dan kuat hafalannya ya. Kalau teman-teman yang belum tahu artinya. Dengan demikian, hadis tersebut menurut penulis adalah sahih dari segi sanad, karena seluruh perawi dalam setiap jenjang sanadnya mutasil, marfu, dan thiqah. Selanjutnya adalah kritik editis. Kajian tematis konferensif. Kajian ini berkaitan dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang serupa, baik dari segi lafaz ataupun maknanya. Berikut ini beberapa hadis yang hampir sama dengan hadis riwayat Bukhari nomor 1296 kita bahas. Yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua adalah hadis riwayat Ad-Dailani. Yang ketiga adalah Al-Bukhari nomor 4402, dan keempat Abu Daud nomor 4091, dan yang terakhir adalah hadis Muslim nomor 4806. Selanjutnya kita lanjutkan dalam kajian konfirmatif. Kajian ini berfungsi untuk mengkonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran yang berkaitan dengan hadis Bukhari nomor 1296 yang kita bahas. Saya selaku penulis mencoba untuk mengkonfirmasikan hadis dengan surah Ar-Rum ayat 30. Bisa kalian membaca ya. Saya baca artinya saja ya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, di sini kita bisa lihat kesamaannya adalah sama-sama membahas tentang fitrah, yaitu ciptaan ciptaan Allah dari kita baru lahir ya, dari awal sekali, yang tidak yang kita kembangkan sendiri. Selanjutnya adalah C, analisis generalisasi. Nah, kita di sini akan mencari tahu makna dari fitrah. Fitrah berasal dari kata fitra yang sepadan dengan kata khalaq yang artinya mencipta.
Biasanya ketika kata tersebut digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan pengertian sesuatu yang sebelumnya belum ada dan masih merupakan pola dasar yang perlu penyempurnaan. Jadi pola dasar, kalau secara mudahnya kita memahami fitrah itu yang terdapat pada manusia, yaitu potensi dasar ya, yang bisa kita kembangkan, tergantung dari manusia, lingkungan, atau orang tua. Oke. Nah, di sini ada Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, fitrah merupakan menciptakan sesuatu pertama kali tanpa ada contoh sebelumnya. Dengan mengikut sertakan pandangan Quraisy tersebut, berarti fitrah ini sebagai unsur, sistem, dan tata kerja yang diciptakan Allah pada makhluknya sejak awal kejadian hingga menjadi bawaan. Jadi sejak benar-benar belum apa-apa sampai menjadi hal yang melekat di manusia tersebut, ya, hal yang menjadi kebiasaan. Nah, inilah disebut dengan asal kejadian atau bawaan sejak lahir. Dan di sini ada juga pendapat dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini memakai fitrah sebagai potensi laten yang bertransformasi menjadi aktual setelah mendapat rangsangan dari luar. Nah, ini makanya ini saya katakan bahwa fitrah atau mirip dengan potensi dasar ya, yang dikembangkan tergantung dari lingkungan dan orang tua. Di sini jelas dikatakan mendapat rangsangan dari luar, berarti kan mendapat pengaruh atau impact, dampak yang ditimbulkan dari lingkungan, pengaruh luar ya. Nah, dikatakannya jiwa apabila dalam fitrahnya yang semula siap menerima kebaikan dan kejahatan yang datang dan melekat padanya. Jadi baik itu jahat maupun baik, apapun itu yang nanti akan diterima oleh fitrah, itu akan melekat, tergantung nanti kita dapat yang fitrahnya itu melekat pada yang apa dulu, kebaikan atau kejahatan. Itu tergantung dari orang tua dan lingkungan. Jadi fitrah itu adalah keadaan pada diri manusia yang telah diciptakan oleh Allah sejak manusia itu dilahirkan. Nah, selanjutnya di sini ada lagi. Maka dari itu pada hadis yang kita bahas kali ini menunjukkan bahwa potensi fitrah anak akan tersembunyi jika lingkungan keluarga tidak memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak-anaknya. Baik buruknya sangat dipengaruhi oleh pendidikan agama oleh orang tuanya dan pendidikan lainnya, termasuk dari lingkungan. Argate dalam Bait Halami dalam penelitiannya tentang hubungan keluarga dengan perkembangan anak menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan antara sikap orang tua terhadap agama dan merupakan faktor yang paling penting dalam membentuk sikap beragama anak. Kita lihat dari arti hadisnya tadi bahwa fitrah seorang anak itu bergantung pada orang tuanya, mau itu menjadikan Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Ketiga, kritik praksis. Hadis riwayat Bukhari nomor 1296 di atas menjelaskan bahwa setiap anak dilahirkan dalam bentuk fitrah. Ini berlaku pada setiap anak yang baru lahir, kapanpun dan dimanapun, karena bayi pada hakikatnya adalah bersifat universal. Dan yang menjadikan anak itu nantinya seperti apa bergantung pada orang tua, peran orang tua dan lingkungan. Selanjutnya adalah kesimpulannya. Dari pemaparan hadis Bukhari nomor 1296 di atas dapat disimpulkan bahwa dari seorang anak yang masih fitrah, orang tua dan lingkungan adalah hal yang paling penting berpengaruh dalam penentuan pilihan beragama hingga dia dewasa nanti. Anak-anak masih dalam keadaan fitrah memiliki bahan mentah atau potensi dasar seperti yang saya bilang tadi dari awal ya, yang harus dikembangkan baik itu bantuan dari orang tua maupun dari lingkungan anak. Selanjutnya adalah analisis komprehensif. Dari hadis tersebut ada 5 hadis yang kami dapat, kami tidak menulis semua hadis yang berkaitan ya, kami hanya menuliskan 5.
yang menurut kami mendukung akan keberadaan hadis tersebut. Sedangkan analisis konfirmatifnya adalah dari Quran surah Ar-Rum ayat 30. Itu sama-sama membahas tentang fitrah yang telah ditentukan oleh Allah. Untuk analisis praksis Untuk analisis praksis, penulis mencoba mengkaitkan dengan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dari salah satu judul buku Perkembangan Peserta Didik yang ditulis oleh Dr. Masganti Sid MAG yang berjudul Perkembangan Peserta Didik. Menurut penulis, isinya ini benar-benar berhubungan dengan isi hadis yang sedang kita bahas. Selanjutnya adalah sudah selesai. Baiklah. Sampai di sini dulu presentasi dari kelompok 1. Baik, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang baik itu disengaja maupun tidak sengaja, dan tolong jika ada kesalahan yang memang fatal dan ada saran-saran dari teman-teman, kami selaku presentator dari kelompok 1 berharap agar teman-teman sekalian bisa mengingatkan dan memberikan saran tersebut dengan ikhlas. Baiklah, cukup sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.